Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khair wasyarru bima'asyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membacakan kata-kata bijak nomor 11 di kitab Hikam. Idfan wujudaka fi ardil humul. Pendamlah wujudmu di bumi humul, bumi kesamaran. Fama nabata mimma la yudfan, maka apapun yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dipendam, lam yatim nataijuhu, maka tidaklah sempurna buahnya. Atafnu, memendam, ini maksudnya taghtiyah wasitr, menutupi, merahasiakan. Humul maksudnya sukutul mangzirah ilan nas, indan nas. Ardil humul maksudnya ini turunnya derajat dalam penglihatan manusia dari derajat yang atas ke derajat yang bawahnya. Wanataj, itu maksudnya syajarah, pohon. Nata ijuhu, ini maksudnya samratuha, buahnya pohon. Ini memberi isyarah kepada hukum dan pemberian serta ilmu yang dihasilkan hamba dari kemakrifatan kepada Allah. Dan buah pemberian dari Allah, ilmu-ilmu rahasia itu didapatkan inda mauti nafsihi wa hayati ruhihi, tatkala dirinya sudah mati, eksistensi dirinya sudah mati, wahayai, dan yang hidup adalah rohnya. Jika sebelum dirinya mati, sifat kemanusiaannya mati dan rohnya hidup, belumlah bisa berbuah. Maka dari itu, tutupilah wahai murid, dan pendamlah dirimu di ardil humul, sehingga kita merasakan enak, merasakan bahagia, dan enak ini seakan lebih manis daripada madu. Tetapi dalam fisiknya, dalam dohirnya, lebih pahit daripada handolah. Handolah ini mungkin buah yang sangat pahit yang ada di Arab sana, kita belum tahu. Secara fisik ya seakan bagi orang lain kita hina, sangat menderita, tetapi secara rohani terasakan itu bahagia dan lebih manis daripada madu. Maka tatkala itu sudah terjadi, tumbuhlah buahnya dan sempurnalah hasil buahnya. Nah, buah itu apa? Lah di sini sirrul ikhlas wa tahaqquq bi maqamil khawasil khawas. Nah, buah itu berupa rahasia ikhlas dan berhak
berada di makom khawasil khawas, berada di kedudukan orang khususnya orang khusus. Tatkala kita tidak memendamnya di ardil khumul dan menjadikan kita tetap dikenal orang lain, tetap masyhur, maka matilah pohon kita atau gugurlah buah-buahan dari buah yang kita tanam. Maka tatkala orang ma'rifat telah melukai pohon yang telah ia tanam, maka dia tidak akan bisa memanen buah dari pohon-pohon itu yang berupa surga kemakrifatan, yang berupa pengetahuan khusus yang orang lain tidak mengetahuinya. Tatkala selama memendam itu semuanya dari gedung-gedung hukum dan simpanan kepahaman, maka tetaplah dalam kefakiran, peminta-minta, dan menyuri-nyuri ilmu rahasia. Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya, di mana engkau menanam biji? Dia menjawab, fi ardi, di dalam bumi. Nah, maka dikatakan seperti itu juga hikmah. Kata hikmah tidak akan tumbuh kecuali di qalbi, di hati. Hati inilah yang diumpamakan seperti bumi. Jadi kita tumbuh saja amal-amal kita di dalam hati, sehingga orang lain melihat apapun tidak masalah. Karena kita dalam beramal tujuannya bukan mencari ketenaran, tapi yang berbuah itu adalah sirul ikhlas, rahasia ikhlas, bagaimana yang kita bahas pada bagian yang lalu. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, ada orang-orang yang rambutnya rewek-rewek, rambutnya nggak tertata, terurai, albaro, berdebu, jelek, hitam, dan dalam penglihatan manusia orang tersebut seperti orang gila. Tetapi lau aksama alallahil abarrahu fi qasamihi, tatkala dia bersumpah kepada Allah, Allah akan menuruti sumpahnya. Nah, seperti inilah. Banyak hadis-hadis yang membahas tentang ardil khumul ini, dan juga banyak fadilah-fadilah. Dan fadilah-fadilahnya diantaranya kita akan istirahat, karena ya nyantai aja. Kita beramal tidak perlu dipuji orang lain, ya nyantai aja, lakukan aja. Wa firogil qalbi, hati ini gak terbebanan dan cukup saja. Wa ma taufiqi illa billah, yang menolong aku hanya Allah, cukup Allah saja yang lebih tahu. Maka orang hakim menyatakan al-khumul nikmatun wa nafsu ta'abahu. Kata-kata hikmah, khumul itu merupakan nikmat, tetapi nafsu ini nggak mau. Kebanyakan orang senang menjadi orang terkenal, menjadi orang, itu terkenal orang alim, si A terkenal orang yang ahli sholat, si B terkenal
bacaan Qur'ane bagus, si C terkenal ahli sedekah, dan seterusnya. Kalau siapa yang mau jadi orang kere, orang terkenal tapi dianggap kere, dianggap hina, tidak mau. Kebanyakan orang pengen dilihat, wah, waduhuru nikmatun, tetapi terkenal itu adalah merupakan nikmat, sebetulnya merupakan ujian, cobaan. Wa nafsu tahwahu, tetapi diri ini menginginkannya. Nah, makanya wajib bagi orang yang dikasih ujian oleh Allah kedudukan, dia punya kedudukan menjadi pemimpin, untuk melakukan hal-hal seperti ini selama tidak menjatuhkan kedudukannya. Walaupun hal-hal tersebut makruh selama tidak haram. Tujuannya apa? Nah, itu biar kedudukan, pangkat dia menjadi pemimpin itu tidak menjadikan dia tinggi hati, tetapi terobati karena merasa itu semuanya akan sirna, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diambilnya sesuatu yang berupa fisik dan panca indera ini kali tiba saatnya akan diambil. Bila semua orang seperti ini, maka negara ini akan selamat dari perampasan pencuri uang negara, karena setiap orang sudah merasa bahwasanya ini sementara dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Contohnya melakukan hal-hal yang menjadikan dia turun menjadi sebagaimana orang biasa. Jalan-jalan di pasar sampai manusia tahu, oh, itu Pak Presiden, tapi jalan-jalan di pasar. Jalan gak pakai sandal, ngebak. Membawa barang dipikul, bagaimana Umar bin Khattab jadi pemimpin negara waktu itu dia membawa makanan sendiri, dipanggulnya untuk dikasihkan orang-orang yang fakir. Contoh lain, memperlihatkan dia senang harta, padahal dia wirai. Memperlihatkan dia pelit, padahal sebetulnya dia tidak pelit. Dan seterusnya yang bisa memperberatkan nafsu kita, senang dianggap baik, tapi kita lakukan seakan dilihat orang lain tidak baik. Tapi melakukan hal-hal itu selama tidak haram. Kalau yang haram-haram tetap tidak diperbolehkan. Karena wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah engkau jatuhkan dirimu pada kerusakan. Begitu juga kalau kita menanam tanaman di bumi yang tidak baik, tidak bagus, ya tanamannya akan tidak baik. Karena itu kalau khumul tapi melakukan hal-hal yang tidak diridhoni, ya hasilnya malah tidak baik. Beda dengan khumul melakukan hal-hal yang diperbolehkan, yang cuma merontokkan kesempurnaan. Orang dianggap mempunyai kedudukan tinggi ketika mengetahui hal-hal tersebut. Oh, orang ini seperti ini. Jika ditanyakan minta-minta, orang sebetulnya kaya tapi minta-minta, itu gimana? Nah, ini makruh apa haram?
tapi tujuannya untuk kekuatan fisik padahal cukup, nah itu haram. Tapi kalau tujuannya untuk kekuatan roh, minta-minta, itu tidak haram. Umpama kita berada di suatu tempat, ya di rumah kita punya sebetulnya, tapi suatu tempat itu karena kita melakukan humul ini padahal punya kedudukan yang tinggi, punya harta banyak, tetapi sampai berada di daerah memang nggak punya apa-apa, makan pun sudah berhari-hari nggak makan, seakan-akan bisa jadi mati ini kalau nggak makan. Lah itu untuk menjaga roh biar tetap eksis boleh, entah, tidak diharamkan dan tidak makruh. Tetapi masalah humul di sini bukan sebagai pemahaman umum selama ini. Yang dimaksud humul adalah berada di rumah nggak keluar-keluar, kemudian pindah dari gunung ke gunung lagi untuk tidak dilihat orang lain. Bukan seperti itu yang dimaksud humul di sini. Ada sebagaimana yang dikatakan Syekh Rozak radhiyallahu anhu, tahaqququn nafsi biwasfiha al-adna. Jadi menyatakan dirinya bahwasanya diri kita ini hina. Bagaimana nggak hina? Sebetulnya kita ini terbuat dari tanah. Dan ketika roh kita sudah pisah dari fisik, nggak ada artinya fisik ini. Fisik ini yang punya kedudukan presiden atau apapun, sudah mati ya sudah, kedudukan itu nggak ada. Punya harta miliaran sudah, harta-harta itu ya diambil keluarganya. Punya istri cantik, ya istri cantik bila ditinggal mati ya sudah, diambil oleh temannya. Jadi sebetulnya fisik ini hina. Nah, kita selalu mengingat-ingat sifat fisik kita yang seperti itu dan merasakannya setiap hari selamanya. Dengan merasakan seperti itu, maka kita akan selalu tawaduk. Bila dihina orang lain ya sudah, nggak perlu marah. Memangnya diri kita ini siapa? Dianggap orang hina ya nggak masalah. Jadi presiden hina-hina orang lainnya nggak masalah, karena merasakan gini jadi siapa. Kedudukan kita kalau jadi presiden ya sebetulnya pelayan. Tapi kalau malah merasa tinggi lah itu. Kalau ditanyakan bagaimana, wong kita melakukan hal-hal situ kan menimbulkan gaduh. Mempunyai kedudukan tinggi, orang terkenal, ternyata melakukan hal-hal yang remeh, malah itu menimbulkan gunjingan. Harus kan di medsos ya, banyak gunjingan-gunjingan yang tidak baik di medsos, malah menjadikan orang-orang melakukan dosa dengan membicarakan aibnya. Nah, jawabannya ini tergantung niatnya. Kalau tujuannya untuk membunuh diri sendiri, membunuh keakuan diri sendiri, membunuh sifat kemanusiaan diri sendiri, dan supaya kalau melakukan sesuatu kita ikhlas dan menjadi itu obat bagi hati kita supaya tetap tawaduk, tidak sombong, maka itu nggak masalah. Nah, ini Syekh Razak dalam kaidahnya menyatakan bahwasanya dalam hukum fikih amun fil khusus, ini sesuatu yang umum tetapi dalam kekhususan, karena maksudnya adalah iqamatu rasmiddin wa waqa'a manarihi wa dihari kamalatihi, karena mendirikan sesuatu yang sebagaimana mestinya, ini menjelaskan kemulaannya. Tetapi hukum tasawuf khusun fi khusus, hukum di dalam tasawuf khusus
khusus di dalam kekhususan, sudah khusus malah lebih khusus, dikhususkan lagi. Li'anna mu'amalatu bainal abdi wa rabbihi min ghairi zaidin ala dzal, karena tujuannya adalah muamalah antara dia sama Tuhannya, bukan untuk yang lain, bukan untuk dikenal manusia. Maka ketika seperti itu banyak orang-orang sufi yang diingkari oleh orang-orang ahli fikih karena dia melakukan ilmu khusus di dalam kalangan yang khusus. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.